10 contoh inovasi teknologi pertanian yang terbaru. Selengkapnya akan kita bahas di segmen Berita Informan tentunya. Ya, menghadapi perubahan yang cepat terlebih dengan lahan yang semakin terbatas dan peningkatan kebutuhan pangan, pertanian modern semakin mengandalkan teknologi untuk meningkatkan produktivitasnya. Namun, contoh inovasi teknologi pertanian yang seperti apa yang dibutuhkan saat ini? Ya, di era terkini, inovasi dalam teknologi pertanian bukan hanya sekedar tren, melainkan kebutuhan mendesak dalam menghadapi perubahan iklim, pertumbuhan penduduk juga, hingga upaya untuk meminimalisir pengeluaran biaya yang besar. Ya, dalam kata lain bahwa teknologi yang dibutuhkan tidak hanya untuk mengatasi tantangan dalam pertanian, tetapi juga berkontribusi untuk keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Ya, bagaimana teknologi dapat mengoptimalkan proses pertanian dan meningkatkan produktivitas? Dan pastikan Anda menonton video ini hingga akhir. Kita akan mengulas dan menemukan berbagai contoh inovasi teknologi pertanian terkini yang mungkin juga bisa Anda terapkan. Ya, apa itu inovasi teknologi pertanian? Ya, inovasi teknologi pertanian hadir sebagai solusi untuk mengatasi permintaan pangan yang meningkat seiring pertumbuhan populasi serta memaksimalkan penggunaan lahan untuk kebutuhan bersama. Dan selain itu, dengan perubahan iklim yang semakin mempengaruhi pola cuaca, inovasi teknologi pertanian juga sangat membantu dan memberikan prediksi yang akurat bagi petani dalam menentukan jenis tanaman dan metode pertanian ke depannya. Ya, teknologi pertanian masa kini juga diarahkan untuk meminimalisir pengeluaran biaya yang besar bagi petani, seperti biaya tenaga kerja dan penggunaan sumber daya alam. Sebagai contoh, penggunaan traktor otonom cerdas dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia. Sementara teknologi sensor tanaman turut membantu mengoptimalkan penggunaan air dan pupuk. Ya, dengan demikian, inovasi teknologi pertanian tidak hanya memberikan solusi praktis, tetapi juga dapat mengurangi beban finansial petani. Maka dari itu, teknologi yang dibutuhkan harus bersifat efektif dan efisien dengan memadukan kecerdasan buatan, analisis data, serta penggunaan sumber daya secara bijaksana. Ya, dengan inovasi terbaru ini, teknologi pertanian bukan hanya sekedar menjadi alat untuk bertahan hidup, tetapi juga motor penggerak pertanian Indonesia menuju era yang lebih berkelanjutan dan efisien dan tentunya efektif. Ya, dalam upaya menemukan dan menyelesaikan tantangan pertanian, terdapat berbagai inovasi teknologi yang telah digunakan. Berikut adalah 10 contoh inovasi teknologi pertanian yang mungkin sudah diterapkan atau memang belum diterapkan sama sekali di Indonesia. Yang pertama yaitu Indo Combine Harvester. Ya, mungkin ini sudah ada ya. Ya, Indo Combine Harvester atau Combine Harvester adalah mesin panen modern yang menggunakan berbagai fitur canggih untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses panen. Didesain dengan teknologi presisi yang tinggi, mesin ini dapat secara akurat mengidentifikasi waktu optimal untuk panen tanaman mulai dari memotong hingga membersihkan. Ya, selain itu, Indo Combine Harvester juga sangat bermanfaat untuk mengurangi waktu yang diperlukan saat panen karena alat ini hanya membutuhkan 3 orang dengan waktu kerja 4 hingga 6 jam. Selain itu, alat ini juga memiliki gaya tekan hingga 0,13 kg per cm ke permukaan tanah sehingga menjaga mesin untuk tidak jatuh ke dalam tanah. Meskipun keunggulan ini dan keunggulan lainnya yaitu tingkat kebersihan panen mencapai 99%. Yang kedua yaitu transplanter. Ya, contoh inovasi transplanter merupakan solusi inovatif dalam mengatasi kekurangan tenaga kerja di bidang pertanian. Ya, teknologi ini hadir atas rekomendasi Divisi Penelitian dan Pengembangan atau Litbang Kementerian Pertanian agar padi dapat ditanam dengan jarak yang sesuai. Ya, teknologi penanaman otomatis ini membawa dampak signifikan pada produktivitas dengan peningkatan pencapaian hingga 30% melalui mekanisme otomatisnya. Ya, transplanter dapat mengurangi ketergantungan pada pekerjaan manual dalam proses penanaman, terlebih dengan fitur mengapung dan mesin yang ringan. Ya, alat ini tentunya tidak hanya meningkatkan kecepatan penanaman, tapi juga memberikan kemudahan dalam manajemen pertanaman. Yang ketiga yaitu Radio Frequency Identification atau RFID. Ya, mungkin di dunia teknologi, dunia smartphone mungkin, atau di dunia barcode, atau di dunia
dagang atau niaga mungkin RFID mungkin tidak asing, di mana teknologi RFID telah menjadi salah satu solusi penting dalam efisiensi manajemen pertanian, di mana secara umum RFID memanfaatkan gelombang radio untuk mengidentifikasi dan melacak setiap aset pertanian, termasuk tanaman dan peralatan. Ya, hadirnya RFID tentu memudahkan petani untuk dapat mengelola inventaris mereka dengan lebih akurat sehingga mengurangi resiko kehilangan aset dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Yang keempat itu See and Spray. Ya, ini mungkin belum ada di Indonesia, tapi kita bahas aja. Ya, See and Spray merupakan perpaduan antara kecerdasan buatan dengan pengendalian gulma dan pupuk, di mana teknologi ini memanfaatkan kamera dan sensor untuk menyebar gulma dan menyemprotkan pupuk secara selektif. Ya, terdapat 2 set kamera pada alat ini yang dapat mengidentifikasi gulma sekitar 20 kali per detik dengan kecepatan rata-rata 12 mph atau meter per hour. Ya, serta mampu mengeluarkan pestisida untuk gula tersebut. Ya, setelah mengidentifikasi, mesin ini juga dapat mengeluarkan sejumlah pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman, di mana kemampuan identifikasi yang tinggi ini menjadikan mesin See and Spray ini tidak hanya mengurangi penggunaan bahan kimia secara signifikan, tetapi juga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, sembari tetap memastikan pertumbuhan tanaman yang sehat. Yang kelima itu robot Laissez-faire. Ya, Laissez-faire merupakan salah satu contoh inovasi teknologi pertanian yang menggunakan bahan robot dalam pemeliharaan tanamannya. Ya, robot-robot pintar ini dirancang untuk membedakan gulma dan tanaman serta melakukan berbagai tugas seperti pemupukan. Ya, karena diprogram untuk memahami perbedaan gulma dan tanaman, robot-robot ini dapat dengan tepat menyemprotkan herbisida dan pestisida sesuai tempatnya. Keunggulan lainnya adalah Laissez-faire dapat mengumpulkan data tentang kondisi tanaman sehingga akan memudahkan petani untuk membuat keputusan terbaik terhadap lahan pertaniannya. Yang keenam itu traktor otonom. Ya, traktor otonom juga merupakan contoh inovasi teknologi pertanian berikutnya yang diperkenalkan pada tahun 2002. Kehadiran mesin ini sangat berguna dalam meminimalkan ketergantungan pada tenaga kerja manusia karena dapat mengolah tanah secara otomatis. Dilengkapi dengan teknologi navigasi dan sensor dengan menggabungkan traktor 8R, traktor ini mampu melakukan tugas-tugas pertanian tanpa pengawasan secara langsung, dan selain itu terdapat juga kamera yang dapat mendeteksi rintangan dan jarak untuk memastikan posisi tanaman. Manfaat utamanya adalah memastikan ketepatan dalam setiap tahap proses pertanian, mulai dari persiapan lahan hingga panen. Yang ketujuh itu drone Equinox. Ya, drone Equinox merupakan salah satu teknologi yang diperkenalkan dengan bantuan peta ortimosaik atau awan titik 3 dimensi, peta kontur, dan fitur unggul lainnya. Fitur-fitur ini berfungsi untuk melakukan pemantauan di udara melalui kemampuan terbangnya dan pengambilan gambar dari ketinggian, dan drone Equinox sangat berguna dalam menyediakan data akurat terkait kondisi tanaman dan lahan seperti serangga dan kekurangan nutrisi dan lain-lain. Ya, informasi ini memungkinkan petani untuk mengidentifikasi masalah tanaman, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mengambil tindakan secara tepat. Yang kedelapan yaitu Bowery OS. Ya, Bowery OS secara spesifik ditujukan untuk menyesuaikan data historis dengan kondisi tanaman. Hasilnya adalah peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pertanian, tetapi dengan mengurangi konsumsi sumber daya yang efisien. Ya, Bowery OS merupakan salah satu contoh inovasi teknologi pertanian untuk mewakili sistem pertanian dalam ruangan dengan memadukan sensor dan kecerdasan buatan secara otomatis mengendalikan kondisi lingkungan tumbuh tanaman serta termasuk suhu, kelembapan, dan pencahayaan tanpa menggunakan pestisida. Yang kesembilan yaitu sensor tanaman. Ya, sensor merupakan teknologi yang memberikan informasi real tentang kondisi tanaman. Ya, sebagai contoh adalah perangkat sensor IoT, di mana alat ini secara aktif memantau kondisi tanaman seperti gulma dan nutrisi tanaman, sehingga petani dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan lingkungannya. Ya, teknologi sensor tanaman ini juga umumnya tersedia untuk mengukur kondisi lahan pertanian seperti ketinggian tanah, pH tanah, hingga suhu lingkungan, sehingga dapat membantu petani menyesuaikan tanaman yang akan ditanam sesuai dengan kondisi lahan. Dan yang terakhir yaitu aeroponik vertikal. Ya, aeroponik vertikal adalah metode inovatif penanaman tanpa tanah yang sangat efisiensi dalam penggunaan ruang.
di mana sistem ini bekerja dengan menempatkan tanaman secara vertikal di lingkungan udara untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan terbatas sehingga sangat ideal dilakukan pada daerah perkotaan. Ya, dalam memaksimalkan metode aeroponik, dibuatlah ruang pertanian untuk memberikan solusi tentunya hemat ruang, air, dan tenaga kerja. Dengan adanya ruangan ini, berhasil menanam 250 kali lebih banyak dengan 99 air yang lebih sedikit. Keunggulan lainnya adalah metode dan alat ini juga tidak menggunakan pestisida dan herbisida sehingga menghasilkan tanaman sehat tanpa bahan kimia. Ke-10 contoh inovasi pertanian yang telah kita bahas tidak hanya mencerminkan perkembangan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga menjadi kunci untuk menciptakan pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Setiap inovasi tentu memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Demikian informasi yang bisa kita sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.